Oke, baiklah. Jadi saya Rini Selalu Menjanga. Saya akan menjawab soal yang diberikan yang sekaligus memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami. Jadi soal yang diberikan adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar tersebut kita disuruh atau diperintah untuk menentukan nilai dari Riemann sum. Nah, dari gambar tersebut nilai dari Riemann sum itu untuk diketahui adalah kita harus mengetahui dulu rumus dari Riemann sum. Nah, rumus dari Riemann sum itu adalah sigma f xi dikali dengan delta xi. Nah, untuk kita menghitung nilai dari Riemann sum dengan menggunakan rumus sigma f xi kali delta xi, kita akan mengetahui langkah-langkah yang harus kita lewati. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita menentukan interval dan jumlah subinterval. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan titik sampel dari setiap subinterval. Dan yang ketiga, kita akan menghitung nilai fxi pada setiap titik sampel. Dan langkah yang terakhir yaitu kita menghitung nilai dari Riemann sum. Nah, oke, jadi kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu kita akan menentukan interval dan jumlah subinterval. Nah, jika teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini, interval dari gambar berikut ini adalah 1 dan 5. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan bahwa titiknya itu dimulai dari 1 dan berakhir di titik yang kelima, sehingga intervalnya adalah 1 dan 5, dan intervalnya itu adalah interval tertutup. Dan kemudian jumlah subinterval dari gambar berikut ini adalah 6. Nah, kenapa 6 teman-teman? Nah, kita lanjut pada langkah yang kedua untuk mengetahui kenapa subinterval itu jumlahnya ada 6. Nah, pada langkah yang kedua ini teman-teman, kita akan menentukan titik sampel dari setiap subinterval atau delta xi. Nah, delta xi yang pertama itu adalah 1. Nah, kenapa 1 teman-teman? Teman-teman bisa perhatikan pada gambar berikut. Teman-teman bisa perhatikan dari mulai angka 1. Nah, itu adalah nilai dari subinterval. Nah, kita perlu mengetahui bahwa interval itu adalah batas nilai bawah dan batas nilai atas, atau batas bawah dan batas atas. Sedangkan subinterval itu adalah bagian dari interval. Nah, jadi subinterval yang pertama tadi itu adalah delta x yang pertama itu adalah 1. Kemudian subinterval yang kedua itu adalah 2. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar berikut. Kemudian delta x yang ketiga adalah 2,5. Dia secara berurut teman-teman. Kemudian delta x yang keempat itu adalah 3. Kemudian subinterval yang kelima itu adalah 3,5. Dan subinterval yang keenam adalah 4,5. Nah, teman-teman, setelah kita menyelesaikan langkah pertama dan kedua, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan nilai dari fxi pada setiap titik sampel atau subinterval. Nah, untuk mencari nilai dari fxi atau nilai dari titik sampel berikut, kita akan menggunakan rumus yang ada pada gambar berikut, yaitu fy sama dengan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x. Nah, nilai dari fxi ini kita akan substitusi ke persamaan negatif x kuadrat ditambah dengan 4x, sehingga yang pada gambar pada fx yang pertama itu kan nilainya adalah 1 itu didapat dari nilai dari delta xi. Nah, karena nilainya 1, ketika kita substitusi ke persamaan fx negatif
x kuadrat tambah 4x itu hasilnya adalah 3. Nah, begitu berikutnya teman-teman. F2 kita substitusi ke persamaan berikut, itu hasilnya 4. Kemudian 2,5 kita substitusi ke persamaan berikut, 3,75. Kemudian F keempat yang dimana nilainya x itu adalah 3, disubstitusi ke persamaan berikut, nilainya sama dengan 3. Kemudian F5 yang x nya 3,5 disubstitusi menjadi nilainya 1,75. Dan yang terakhir adalah F6 itu nilai x nya 4,5, hasil substitusi dari persamaan berikut adalah 0,25. Nah, jadi nilainya adalah F1 3, F2 4, F3 3,75, F4 itu 3, F5 itu 1,75, F6 itu 0,25 hasil dari substitusi dari persamaan negatif x kuadrat ditambah dengan 4x. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari fxi, kita sudah bisa lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita menghitung nilai dari Riemann sum. Nah, nilai dari Riemann sum itu adalah sigma fxi dikali dengan delta xi. Nah, nilai dari fxi itu sudah kita ketahui pada langkah yang ketiga, dan delta xi sudah kita ketahui pada langkah yang kedua, sehingga kita tinggal menghitung nilai dari Riemann sum. Nah, jadi Riemann sum, rumus dari Riemann sum, karena sigma fxi dikali dengan delta xi, kita akan menjumlahkan. Nah, jadi nilai dari fxi dikali dengan delta xi itu kita akan menjumlahkan sehingga akan mengetahui nilai dari Riemann sum. Nah, jadi untuk menghitungnya adalah fxi yang pertama yaitu 3 dikali dengan delta xi yang pertama yaitu 1. Demikian berikutnya fxi yang kedua dikali dengan delta x kedua, kemudian fxi yang ketiga dikali dengan delta x yang ketiga, sampai ke fxi yang keenam dengan delta xi yang keenam juga. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 0,5 ditambah 3,75 dikali dengan 0,5 ditambah 3 dikali 0,5 ditambah 1,75 dikali dengan 1 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 0,5, sehingga hasilnya adalah sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1,875 tambah 1,5 ditambah 1,75 dikurang dengan 0,125, sehingga hasilnya adalah 10,875. Nah, jadi teman-teman, nilai dari Riemann sum untuk fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x pada interval 1,5 dengan 6 subinterval adalah 10,875. Nah, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu kita sekalian. Sekian dan terima kasih.